Kembali lagi di podcast Mulai Dulu Aja. Ya, kembali lagi di podcast Mulai Dulu Aja. Gue Naufal Harits. Selamat datang semua para pendengar lama, pendengar baru. Semoga harinya menyenangkan. Semoga kita bisa belajar bareng lagi lah, kurang lebih seperti itu. Gue mau bahas sebuah topik yang bisa dibilang ini adalah keresahan banyak orang. Mungkin mayoritas orang sebenarnya sih, yang sedang di fase-fase hidup remaja mungkin atau anak-anak gitu, yang sedang sekolah, sedang kuliah. Biasa sih seperti itu sih, yaitu adalah ketika tertekan oleh orang tua. Sebenarnya nggak ada orang tua yang nggak ingin anaknya tuh sukses gitu, baik di sekolah, di pekerjaan, maupun di kehidupannya. Semua orang tahu bahwa orang tua melakukan semua hal demi kebaikan anaknya gitu. Namun jika harapan orang tua itu terlalu tinggi sehingga membuat anak menjadi tertekan, maka akan berdampak pada tumbuh kembang anak tersebut gitu. Tidak sedikit pula orang tua yang menginginkan kita selalu berprestasi. Hal ini sebenarnya baik karena orang tua peduli gitu dan ingin terlibat dalam pendidikan kita. Berdasarkan penelitian mengenai parenting, peranan orang tua sangatlah penting untuk mendukung kesuksesan di akademik anaknya. Karena dorongan dan partisipasinya akan membantu anak-anak dalam kegiatan belajar mengajar. Ada sebagian orang tua yang sangat ingin anaknya sukses dan unggul gitu, berprestasi, dan akhirnya dia memberikan banyak tuntutan gitu. Dalam hal ini menurut Amy Chua, ya pokoknya gitulah, takut salah sebut, profesor dari Yale Law School di Amerika Serikat, dalam bukunya Battle Hymn of the Tiger Mother, orang tua seperti itu dinamakan Tiger Parents dan umumnya memiliki beberapa sikap gitu. Dan ini gue mau paparkan kurang lebih ada 5 sifat yang bisa dibilang orang tua yang disebut sebagai Tiger Parents ini gitu. Yang pertama adalah selalu menuntut mendapatkan nilai yang unggul di kelasnya, bahkan menjadi yang terbaik dari semua murid. Yang kedua adalah mengatur jadwal belajar yang ketat sampai bisa dibilang menyulitkan waktu bermain. Yang ketiga adalah orang tua yang menginginkan anaknya berprestasi di semua bidang akademik maupun non-akademik. Yang keempat adalah memiliki standar yang tinggi dibandingkan teman-teman seusianya. Yang kelima adalah jika anak tidak mencapai harapan orang tua, maka akan diberi hukuman sebagai motivasi agar lebih baik ke depannya. Namun di balik semua itu pasti ada alasan tertentu gitu. Alasan utama orang tua menuntut kita untuk bisa berprestasi di sekolah pastinya karena berharap masa depan kita akan bersinar cerah dan sukses gitu dalam berkarir. Kemudian mungkin beberapa alasan yang bisa gua paparkan di sini ada 3, yaitu yang pertama adalah persaingan di dunia pendidikan. Karena orang tua ingin menyekolahkan anaknya di tempat terbaik, maka akhirnya orang tua berusaha agar nilai-nilainya tinggi gitu dan bisa masuk ke sekolah ataupun universitas favorit gitu. Ini balik lagi sih karena bisa dibilang pendidikan kan nomor 1 gitu. Sebenarnya bukan pendidikan sih. Belajar, mencari ilmu sebenarnya yang adalah paling utama gitu. Tapi di sini kasusnya biasa kan tempat menuntut ilmu, tempat mempelajari sesuatu yang paling dekat adalah dengan sekolah, dengan pendidikan, dunia pendidikan gitu. Makanya biasanya orang tua pasti ingin anaknya bersekolah di tempat yang favorit gitu. Yang kedua adalah orang tua berpikir nilai adalah indikator utama keberhasilan seorang anak. Karena hal tersebut, jadi orang tua selalu mendesak anaknya memiliki nilai yang paling tinggi gitu, memiliki nilai yang paling terbaik gitu. Yang bisa dibilang makanya kadang-kadang bahkan kalau sampai curang pun menaikkan nilai anak tersebut gitu, biar dilihat paling tinggi gitu, kurang lebih seperti itu. Yang ketiga adalah tuntutan tinggi dalam mencari pekerjaan. Saat ini perusahaan menginginkan calon karyawan yang bisa dibilang multi talented gitu. Sehingga nilai akademik saja nggak cukup untuk bisa diterima bekerja di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, orang tua biasanya akan mempersiapkan anaknya untuk bisa bersaing dari sedini mungkin gitu. Misalkan anaknya ikut bimbel atau mungkin ikut les yang berhubungan dengan hobi, musik, atau apalah hal semacam itu, kurang lebih seperti itu. Saat kita mendapatkan tekanan dari orang tua yang menuntut lebih, maka
akan berdampak dan merugikan gitu kurang lebih. Karena setiap anak memiliki kemampuan dan cara belajar yang berbeda-beda gitu dan tidak bisa untuk dipaksakan. Beberapa efek negatif dari orang tua yang memaksakan kehendak kepada anaknya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jadwal belajar yang padat biasanya mengakibatkan kurangnya istirahat. Pernah nggak sih ngelihat atau merasakan gitu kalau karena jadwal belajar yang sangat padat, misalkan pulang sekolah jam 3, habis itu bimbel lagi sampai jam 8 malam, dan akhirnya saking kecapeannya ya kita jadi kurang istirahat gitu. Bahkan misalkan waktu belajar bertambah lagi pada saat menjelang ujian gitu. Selain kurang istirahat juga waktu untuk bermain ataupun melakukan hobi akhirnya juga terganggu gitu, dan kita sebenarnya balik lagi sih kalau kita kurangan untuk melakukan hal yang menjadi hobi kita gitu, atau kita kurang bermain dengan teman-teman kita ataupun sesimpel main game atau lain sebagainya gitu. Dan akhirnya kita bisa dibilang merasa jenuh sendiri dan kesal sendiri gitu. Yang kedua adalah masalah sosial. Karena harus menaati peraturan orang tua, seorang anak akan mengalami masalah sosial gitu. Misalkan seperti berkurangnya interaksi dengan teman ataupun susah untuk bersosialisasi. Sebenarnya ini referensi yang ini banyak gue lihat di anime atau manga sebenarnya sih. Yang orangnya belajar terus akhirnya dia nggak bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya gitu. Karena misalnya orang tuanya terlalu strict kepada dia gitu, harus belajar melulu. Yang ketiga adalah self esteem menurun karena selalu dituntut dengan standar yang tinggi oleh orang tuanya. Hal ini disebabkan sering menerima kritik dan juga penolakan jika hasil dari pekerjaannya ataupun nilainya mungkin yang bisa dibilang tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya tersebut. Yang keempat adalah bad behavior. Saat keinginan yang kuat akan memicu seorang anak akan melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sebenarnya ingin mencapai tujuan tersebut balik lagi untuk bisa dibilang mungkin tidak diingin dimarahi ataupun mengecewakan orang tuanya gitu. Nah, biasanya akan melakukan cara-cara yang bisa dibilang kurang baik, seperti misalkan mencontek, terus juga bersaing secara tidak sehat, bahkan mungkin meminum obat-obatan gitu untuk menenangkan diri gitu. Nah, yang kelima adalah depresi. Tentunya ini adalah dampak yang paling ditakuti karena anak akan cenderung stres gitu dan bisa menjerumuskan ke depresi. Ada perasaan terpaksa, tertekan, dan juga tidak sanggup untuk mengikuti kemauan dari orang tuanya gitu. Jadi ya bisa dibilang ini agak bahaya juga ya. Jadi kalau anak itu saking nggak bisa mengikuti kemauan orang tuanya akhirnya bisa sampai depresi dan lain sebagainya gitu. Nah buat teman-teman yang mungkin merasakan hal tersebut atau kenal dengan temannya yang merasakan hal tersebut, sebenarnya ada beberapa cara sih yang bisa dilakukan untuk membuat orang tua kita tuh mengerti gitu. Jika hal yang diinginkan orang tua itu terlalu berat mungkin kadang-kadang gitu. Nah di sini gue mau memaparkan kurang lebih 6 cara-caranya, yaitu yang pertama adalah coba atur kembali jadwal belajar sesuai dengan porsi kita gitu atau sesuai dengan kemampuan. Sehingga ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk melakukan hobi atau sekedar bergaul dengan teman-teman kita gitu. Balik lagi, hidup kan nggak cuma untuk belajar gitu. Kita juga perlu bisa bilang bersenang-senang, bersosialisasi, bikin diri kita lebih rileks, kurang lebih seperti itu. Yang kedua adalah bicarakan dengan orang tua. Disarankan untuk mengatakan dan terus terang jika kita sudah merasa tertekan dengan mengikuti segala tuntutan gitu. Mungkin bisa jadi orang tua yang nggak tahu kalau kita merasa tertekan gitu, kalau kita dituntut seperti itu. Maka mungkin bicara atau bisa dibilang di sini komunikasi adalah hal yang pertama bisa dicoba untuk dilakukan gitu. Yang ketiga adalah ungkapkan segala keinginan beserta alasan yang jelas kepada orang tua. Mungkin yang ini tentunya dengan bahasa yang baik sih sebenarnya. Ini balik lagi ke tadi komunikasi ke orang tua. Yang keempat adalah diskusikan dengan orang tua rencana masa depan serta target yang ingin dicapai kelak gitu. Hal ini juga dilakukan agar orang tua bisa mengerti dan akhirnya bisa membantu kita gitu. Sebenarnya balik lagi sih, terkadang kalau kita mempunyai target yang jelas di masa depan, rencana-rencana di masa depan, bahkan mungkin juga kita adjust dengan orang tua, itu akan menjadi jauh lebih baik lagi gitu. Karena kalau kita punya tujuan, itu kita akan benar-benar fokus menuju ke arah sana gitu. Apalagi tujuan tersebut didukung oleh orang tua kurang lebih. Maka itu akan double-double gitu. Karena balik lagi ridho kita di masa depan untuk sukses, untuk bisa berhasil itu balik lagi ke ya doa orang tua dan ridho dari orang tua. Yang kelima adalah jika
sulit untuk berbicara, untuk mencairkan suasana dengan orang tua, mungkin kita bisa mencari bantuan dari pihak luar gitu. Misalkan anggota keluarga yang lain atau mungkin guru untuk membantu bicara dengan orang tua. Karena balik lagi selalu ada orang yang akan bisa membantu kita. Kita bisa meminta bantuan kepada orang lain, misalkan tadi anggota keluarga lain ataupun guru untuk membantu berbicara dengan orang tua. Yang keenam adalah tetap berusaha mencari solusi. Mungkin sebenarnya ini agak klise gitu. Karena saat negosiasi dengan orang tua tentang keinginan kita, pikirkan juga tentang keinginan dari mereka juga, keinginan dari orang tua gitu. Maka tadi kayak gue bilang agar saling percaya satu sama lain gitu. Itu kita mencari jalan tengahnya gitu, solusi terbaiknya gitu. Apa yang kita inginkan, apa yang misalnya orang tua inginkan, misalkan jalan tengahnya di mana, apa yang paling baik, apa yang bisa di adjust sedikit, apa yang bisa diubah sedikit dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin itu beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut gitu. Gue percaya sih sebenarnya pasti lo dan mungkin orang tua pasti punya sama-sama alasan yang kuat, alasan yang baik gitu. Jadi sebenarnya semua balik lagi dikomunikasikan lagi gitu. Karena dari yang gue tahu, mungkin kalau misalkan orang tua nggak setuju dengan plan yang telah kita buat, tapi misalkan di satu titik kita berhasil, maka mereka akan jadi orang pertama yang membangga-banggakan kita gitu kepada semua orang gitu. Balik lagi misalkan lo bisa masuk ke universitas yang bisa dibilang bergengsi favorit misalkan, atau lo mendapatkan sebuah penghargaan atau apapun, atau mungkin bahkan nilai bagus dan lain sebagainya gitu, maka orang tua akan menjadi bisa dibilang fans pertama kita yang akan memamerkan hal tersebut ke semua orang gitu. Nah itu gue rasa sangat baik sih dan sangat keren banget sebenarnya, kurang lebih seperti itu. Nah mungkin itu aja untuk episode kali ini. Kalau lo pengen tahu lebih banyak lagi, kalau lo pengen info yang lebih banyak lagi, lo bisa cek di sosial media kami di @mulaiduluaja, ada di Instagram, ada di LinkedIn, ada di Line. Dan kalau lo pengen nonton video dari Mulai Dulu Aja, lo bisa cek di YouTube channel kami di Mulai Dulu Aja Project. Di sana banyak hal-hal yang menarik juga, bisa di-subscribe juga di sana. Dan kalau lo pengen tahu tentang event-event menarik, lo bisa cek di website kami di mulaiduluaja.net. Gue Naufal Al-Harits. Makasih banyak semuanya.